Hai hai hai, selamat datang di channel Inspirasi Idaman. Di video kali ini kita saatnya kita ketawa ke TV ya teman-teman ya. Dalam artian apa ya ketawa ke TV-nya? Ya kalian bisa lihat di mana sekarang sesuai dengan judul video yang ada, yaitu Construction Gone Wrong atau mungkin Fail Construction. Nah, jadi di sini kita akan melihat gambar-gambar yang bisa dibilang kalau konstruksi itu gagal kira-kira bakal jadi seperti ini nih. Untuk konstruksi memang itu dibutuhkan perhitungan yang matang ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan perhitungan kamu ada salah sedikit atau misalkan meleset nggak sesuai dengan kenyataan yang di lapangan, nah itu nanti akan menyebabkan seperti ini. Jadi ada kalanya hasil gambar kamu ini tapi kenyataan di lapangannya terjadi seperti ini. Kita lihat yuk teman-teman gambar-gambarnya ya. Pasti kalian penasaran kan? Yuk kita lihat. Nah teman-teman, kamu bisa lihat nih gambar pertama. Ini ada pintu juga ya teman-teman. Tapi pintu yang hitam ini ketutup sama pegangan tangga nih teman-teman nih. Jadi ini ya itulah kadang kenyataan di lapangan ya. Tidak seindah dengan yang diharapkan atau yang digambarkan. Ini karena pintunya itu letaknya di bawah, jadi dia mau nggak mau batu konbloknya ini dipangkas sampai dia bisa ngebuka kayak gini teman-teman. Nah itulah kadang kita harus mempertimbangkan mengenai ketinggian pintu dengan permukaan tanahnya nih teman-teman. Jadi kamu harus bisa bilang smart ya dalam hal ini ya teman-teman ya. Ini anak tangga, jadi berbentuknya segitiga, namun pas ke permukaan ininya kayak gini nih teman-teman. Jadi itu sempit banget ya kayaknya ya. Ini benar-benar kakinya tuh harus terampil banget nih teman-teman. Ini tangga, ini dia langsung nyemplung ke dalam WC. Betapa ini banget ya, unik banget ya. Jadi toilet duduknya ini bisa langsung nyosor nih teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian kebelet udah bisa langsung bablas nih. Wow, ini betapa sangat uniknya ya pemasangnya ini ya teman-teman ya. Nah kali ini nyaris sama kayak yang tadi anak tangga, cuman ini bedanya nih dia ketutupan sama anak tangga nih teman-teman pintunya nih. Ini juga pegangannya tuh atas banget ya handle-nya ya. Jadi unik banget ya kalau menurut gue ya teman-teman ya. Nah ini kalau kalian di kamar mandi naro ini buat nuang sabun, ini bener-bener kestak ya. Kamu bisa lihat cairannya tuh kemana-mana nih bleber. Ini kurang perhitungan sih. Mesin ATM tapi dia ditutupin sama tralis-tralis. Ini gimana ngambilnya ya? Jadi benar-benar sangat menjaga banget ya, takut kebobolan kayak ini. Tiang besi tapi dia tuh ngalingin pintu. Jadi ini ada untuk step yang untuk katakanlah masih bisa jalan, namun untuk disabilitas kamu bisa lihat ini kalau misalkan nanjak gimana nariknya ya. Kalau misalkan turun sih mungkin oke ya kayak roller coaster, tapi kalau misalkan ini nanjak ke atas, kamu bisa bayangin nggak siapa yang kuat ngedorong ke atas seperti ini teman-teman. Ini ATM, cuma ini tempat duduk sampai harus jongkok kayak gini nih orang untuk ngambil duit nih. Waduh, waduh. Ada tiang di tengah di mana jalur rel kereta. Jadi kalau misalkan kalian naikin kereta, relnya kayak gini gimana kira-kira? Kalau gue sih takut ya. Tapi kalau kalian gimana terserah kalian. Nah lalu di sini ini ruangan kantor kerja di mana ini ada tiang yang ini tuh menghalangi proyektornya. Jadi kayak semacam kalau misalkan kalian mau belajar atau mau lagi presentasi ya kamu harus nengok kiri kanan seperti ini teman-teman nih. Bang. Cukup nyusahin ya. Di tempat perbelanjaan ini nampaknya elevatornya terhalang sama sebuah tembok, bener-bener fail ya, gagal ya teman-teman ya. Taman bermain anak-anak, namun ini prosotannya bisa bercabang jadi 3. Mending kalau langsung berjadi 3 ya teman-teman ya. Kalau misalkan nyangkut di tengah ini kan tentu waduh sakitnya nggak ketulungan tuh. Kalian ngerti lah maksudnya sakit di mana itu. Betapa perhitungan presisi untuk konstruksi itu tuh sangat diperlukan sekali, khususnya nih ini kayak di tengah-tengah lautan. Kalau bisa bayangin ya, ini selisihnya mungkin sudutnya tuh berapa sentimeter lah istilahnya melenceng. Tapi hasilnya tuh bisa jadi bermeter-meter melencengnya. Bahkan tuh bisa menyebabkan kerugian hingga jutaan atau puluhan juta dolar loh. Banyak banget kan. Kalau dirupiahin itu bisa sampai miliaran sampai triliunan untuk membangun kayak begini. Tapi tangganya dia tidak jelas mengarah kemana nih teman-teman ya. Dimana toiletnya itu malah dipergunakan sebagai pot tanaman. Waduh, ini kalau misalkan lagi kebelet pipis mesti kemana nih? Mungkin awal-awal begini, tapi lama-lama begini ngedorongnya nih teman-teman. Dia sampai harus begini kali. Nyusahin banget ya. Ini kalau mungkin turunnya sih juga agak susah sih kayaknya ya. Kamu tidak menyesuaikan dengan ukuran yang ada. Ini kayaknya
tempat buat yang wastafel buat cuci piring malah dipakai jadi shower head nih. Mau bilas itu masih ada sisa kan bisa beleperan kemana-mana, ya nggak? Ih, gawat. Lagi nonton suatu pertandingan tapi kamu belum bayar karcisnya. Mungkin kamu tempat duduknya di sini teman-teman. Kenapa? Karena kamu cuma ngadepin tembok doang. Ini jendelanya miring ya, nggak sinkron, nggak di tengah. Ini nyaris sama kayak yang tadi. Ini mungkin orang yang udah bayar tiket tapi cuma setengah doang kali ya. Memang biasanya ini biasa jadi sesuatu yang PR. Kenapa? Karena kamu bisa lihat nih, semacam toilet duduk tapi mungkin flashnya lagi bermasalah, makanya dia pakai keran seperti ini nih. Tapi apa daya dorongnya kuat ya? Wah, kalau kayak gini sih bisa berabe nih teman-teman nih. Ini kalau misalkan ada kebakaran nih pasti otomatis nggak bakal bisa dibuka nih kalau kayak gini nih. Oh, ini kayak sih cerobong asap ya. Cuman kok bentuknya kayak begini ya. Dia kayak mengalami kena gempa bumi. Jadi kayak gini. Pintu yang tidak berfaedah. Kenapa? Karena kalau begitu Anda duduk, kamu buka celana, nggak ada gunanya nih pintu. Get some help. Kenapa tidak jelas? Karena ini di pintu dan ini di jendela dan nggak tahu ini naiknya dan turunnya kemana. Benar-benar mistik teman-teman. Kurang koordinasi. Kurang koordinasinya kenapa? Kalau ini kipasnya muter, dijamin pasti kena nih kabel dan ini lampu kemana-mana. Jadi tangan kalian atau kalian punya kemampuan kayak si Luffy yang di One Piece, jadi tangan kalian kayak karet jadi bisa melingkar-lingkar. Kalian mau mandi shower tapi kalian harus melewati banyak rintangan dulu, jadi kalian bakal terlatih menjadi hebat atau menjadi cekatan teman-teman. Jadi kalau misalkan kayak gini benar-benar kaki kalian tuh harus lincah ya. Ini biasanya tempat untuk garasi nih teman-teman. Mungkin ada mobil atau ya ada kendaraan lewat. Tapi ini kayak terhalingan sama instalasi listrik yang ada nih. Waduh, jadi repot nih. Ini kalau misalkan gue punya gudang di sini, dengan gak jadi deh, gue pindah aja deh. Ini kalau kamu kejadian di lift, pasti kamu lihat yang kayak gini nih. Cuman lambang up-nya ini kayaknya dia keputer, harusnya ke atas malah ke bawah. Kacau juga ya. Ini bisa membingungkan ya secara arah panah ya. Nah, ini yang terakhir teman-teman, ini adalah anak tangga yang kalian ujungnya adalah harus manjat. Kenapa manjat? Ya itu kan ada railing-railingnya cukup tinggi ya. Jadi kalau misalkan kamu mau lewat situ ya kamu otomatis manjat. Nah, segini aja nih teman-teman mengenai file construction yang ada. Nah, itulah kenapa pentingnya bahwa untuk penghitungan konstruksi itu harus cermat. Kalau enggak ya jadi kayak tadi deh. Ya enggak? Nah, jika kalian suka dengan video yang kalian lihat barusan, jangan lupa kalian kasih like dan share ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe. Oke, sampai di sini aja dari gue Yohanes and see you, bye bye. Dadah.